Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan pasti sanggup menolong kami Bapa. Saat pagi hari ini Tuhan, kami datang, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Buat hari ini Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus sanggup menolongku. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Katakan lebih sungguh lagi. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus sanggup menolongmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Katakan Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat menolongmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat tuh mendongkrakmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Percayalah Dia tak tinggalkanmu.
percaya Tuhan, Kau pasti sanggup menolong hidup kami. Kau Allah yang Maha Kuasa, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan pasti sanggup menolong hidup kami. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami di tangan-Mu, di tangan-Mu Tuhan. Biar Kau yang memulihkan kami, Yesus. Haleluya. Glory, haleluya. Terpujilah Engkau ya Allah, Kau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tak dapat membalas setiap kebaikan-Mu. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan di dalam tangan Tuhan. Karena Engkaulah pertolongan kami, karena Engkau yang memulihkan hidup kami. Dan Engkaulah Tuhan jawaban atas setiap pergumulan kami, atas setiap permasalahan kami Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami memuji Tuhan, kami meninggikan nama-Mu Yesus. Lihat pujian kami Tuhan, bila kami bersuka cita karena Tuhan sudah menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yang diberkati Tuhan, kita sama-sama naikkan pujian. Aku diberkati, aku dilimpahi. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita naikkan pujian dari awal. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
menyediakannya bagi kita semua. Haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah lewat lagu ini Tuhan, Kau berkenan atas penyembahan syukur kami di hadapan-Mu. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu,
syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Glory, glory, haleluya. Menyembahmu Tuhan, haleluya, Yesus. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang maha sempurna, Tuhan yang kekal, yang tidak berubah, yang penuh kasih, penuh kuasa, penuh hikmat. Engkau hadir tengah-tengah kami ya Tuhan, dan Engkau hendak berbicara kepada kami. Menguatkan yang lemah, yang letih lesu tak berdaya, yang sakit. Tuhan menyatakan kekuatan, kesembuhan, dan berkat-Mu bagi yang berkekurangan. Berikan kelimpahan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicara kepada kami. Dalam berkat nama-Mu, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kesempatan ini saudara yang kasih Tuhan, saya akan menyampaikan satu tema, yaitu kuasa yang sempurna. Kita akan belajar dari kehidupan seorang rasul, namanya Rasul Paulus. Bagaimana dia, sejak dia dipilih, dipanggil Tuhan, disucikan, dan dia menjadi hamba Tuhan. Dia setia melakukan pekerjaannya dalam suka dan duka, dalam susah senang, dalam keadaan baik maupun dalam keadaan penderitaan, penganiayaan karena Injil Yesus Kristus. Dengan didukung oleh jemaat Filipi, jemaat yang terdiri dari para pengusaha dan jemaat biasa. Pelayanan misi Rasul Paulus bisa berkembang sampai ke seluruh Eropa. Dan Rasul Paulus memiliki pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Yaitu pengalaman bagaimana dia diberi kuasa untuk cakap menanggung segala perkara dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku ini kasih Tuhan, dalam ayat di atasnya dia mengatakan, dia tahu apa artinya kekurangan, dia tahu apa artinya kelimpahan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah saudara merasakan penderitaan hari ini karena pergumulan di dunia yang begitu berat? Mari kita belajar dari Alkitab bahwa sebagaimana Rasul Paulus, dia yakin bahwa segala perkara dapat ditanggungnya. Dia cakap menanggung segala perkara, dia disanggupkan menanggung segala perkara, menanggung segala masalah, menanggung segala penderitaan. Karena apa? Karena ada kekuatan yang menyertainya. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, yaitu kekuatan
kekuatan Roh Kudus. Dengan kekuatan Roh Kudus, Rasul Paulus dapat melakukan segala sesuatu. Sebagai seorang Kristen, dia bertumbuh imannya bersama dengan Roh Kudus. Dia melakukan pelayanan bersama dengan Roh Kudus. Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, saya mendorong supaya saudara juga menjadi kuat seperti Rasul Paulus. Saudara menjadi berani seperti Rasul Paulus. Dan saudara jangan takut. Mari kita berserah penuh kepada kuasa Roh Kudus, sehingga kita bisa menaklukkan masalah. Jangan kalah dengan masalah. Kalahkan masalah bersama dengan Roh Kudus. Kalahkan segala perkara, tanggung segala perkara bersama Roh Kudus. Zaman sekarang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang ketika menghadapi masalah dalam hidupnya, dia lari daripada masalah. Ketika seseorang menghadapi batu yang besar di depannya, dia akan menghindar. Escape from the reality. Artinya apa? Dia tidak cakap untuk menghadapi masalah. Padahal saudara, batu yang besar itu kalau dipecah menjadi bertrek-trek, ya, bertonton, menjadi uang. Tetapi karena dia takut pada batu yang besar, dia lari. Saudara, jangan takut kepada batu yang besar. Tapi juga ada orang yang waktu senang hidupnya glamor, duniawi, pesta pora, senang-senang, makan-makan. Tapi ketika menderita, kayak saleh sekali. Masuk, ya, kayak merenung di kamar, diem di kamar, mencari wahyu, mendengar suara Tuhan. Itu namanya mistisisme. Kekristenan tidak mengajarkan supaya kita lari daripada masalah. Kekristenan mengajarkan kepada kita bahwa kita sanggup menghadapi apapun dalam hidup ini dengan keperkasaan, dengan kekuatan, dengan Roh Tuhan, yaitu firman Tuhan yang mengatakan demikian. Yaitu firman Tuhan semesta alam, Yahweh Sebaot. Not by power, not by might, by my spirit, the Lord said. Tuhan yang berkata, the Lord, Tuhan kita yang berfirman demikian. Jadi saudara dengarkan firman Tuhan, bahwa bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan kita, tapi keperkasaannya Tuhan, kekuatannya Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Suatu hari di sini dikisahkan ada seekor gagak dan rumput liar bercakap-cakap. Suatu hari seekor gagak berbicara pada rumput. Dia mengatakan begini, aku ingin melupakan masa laluku dan mengubah hatiku. Maukah engkau mulai hari ini menjadi makananku? Kemudian rumput liar menjawab. Rumput liar berkata, selama kamu tidak menghabiskannya, aku tidak masalah. Akhirnya gagak itu makan rumput sampai kenyang, lalu terbang pergi. Saudara, ini luar biasa ya. Biasanya seekor gagak tidak makan rumput. Kalau kita berpikir tentang sesuatu hal, kita yakini, kita mau, kita berkata bisa, maka bisa. Kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus dalam kita. Ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam kita. Maka semuanya bisa dan mungkin. Saudara, Rasul Paulus dalam pergumulan rohaninya, saudara, dia menyadari bahwa sebenarnya dirinya tidak sempurna. Bagaimana saya dan saudara, kita semua tidak sempurna. Mengapa kita membutuhkan Roh Kudus? Mengapa kita membutuhkan kekuatan dari Allah? Karena kita lemah, kita tidak sempurna. Saudara, kadang-kadang apa yang kita ingin lakukan yang baik, yang kita lakukan tidak sesuai dengan keinginan kita. Justru kita melakukan sebaliknya, kita melakukan yang jahat, yang buruk. Kehendak kita kadang dikalahkan oleh kekuatan dalam diri kita yang disebut dengan kelemahan karena hawa nafsu daging.
keadaan keberdosaan manusia lama, tabiat lama yang masih ada dalam diri saudara, dalam diri saya. Itu menandakan ketidaksempurnaan kita. Tuhan punya standar yang tinggi, kita tidak bisa mencapainya. Kita membutuhkan Roh Kudus karena kita tidak sempurna dalam hidup ini. Kemudian kita juga membutuhkan Roh Kudus karena kita menyadari kita lemah. Kita tidak bisa bergantung kepada diri sendiri kalau kita mau maju secara rohani. Kalau kita mau menjadi dewasa secara rohani, kita harus bergantung kepada Roh Kudus. Standar Tuhan terlalu tinggi, saudara, yaitu Dia Maha Kudus, Maha Suci, sempurna. Kita harus meningkat setahap demi setahap. Kita harus naik level demi level. Kita harus menghadapi ujian demi ujian. Seperti Ayub, saudara. Ayub ketika dia menghadapi ujian, dia tetap memandang Tuhan. Dia tetap memandang Tuhan. Ketika ujiannya makin berat, dia memandang diri sendiri. Keluargaku berantakan, rumah tanggaku hancur, teman-temanku, sahabatku meninggalkanku, usahaku bangkrut, tubuhku sakit, tinggal tulang belulang. Aku mau mati saja. Ketika dia melihat dirinya sendiri, saudara, dia mau mati saja, dia putus asa. Saya pernah menjumpai seorang anggota jemaat yang berkata kepada saya, "Pak Pendeta, saya mau mati saja." Saya bilang sama dia, "Pak, jangan mati sekarang. Lihat anakmu belum menikah. Harus lihat anaknya menikah, nanti punya cucu." Akhirnya dia semangat lagi, saudara. Dan dia akhirnya lihat anaknya menikah. Oh, ngadain pesta pernikahan. Sekarang punya cucu. Dan datang kepada saya lagi ketika menghadapi masalah. "Pak Pendeta, saya mau mati saja. Aku udah tidak kuat menderita dalam dunia ini." Saya bilang sama dia, "Pak, jangan mati sekarang. Itu masih ada anak-anak yang belum menikah. Tunggu sampai mereka menikah, nanti punya cucu. Bapak akan bahagia." Saudara, sampai hari ini dia tidak mau mati, saudara. Karena apa? Karena hidup ini harus dilewati. Seperti Rasul Paulus, dia melewati segala tantangan dalam hidupnya, baik dalam kesusahan, kemiskinan, kekurangan, maupun dalam kelimpahan. Seperti Ayub juga demikian. Akhirnya Tuhan berbicara kepada dia, "Ayub, lihat aku, pandang aku." Dan Ayub kembali berdiskusi dengan Tuhan dalam alam roh. Kalau kita katakan hari-hari ini berdoa. Berdoa itu artinya kita berbicara kepada Tuhan, berdialog dengan Tuhan. Dengar suara Tuhan. Dan Ayub, saudara, mendapat kekuatan baru. Akhirnya Ayub menang dalam hidup ini. Karena apa? Karena dia tahu kalau Tuhan menguji, Tuhan akan memberi kekuatan kepada dia. Iblisnya keok, iblisnya kalah dan lari. Tuhan menang, Ayub selamat, Ayub menang dan dipulihkan. Saudaraku yang kasih Tuhan, mengapa kita membutuhkan kekuatan untuk menanggung segala perkara? Yang pertama tadi karena kita tidak sempurna, yang kedua karena kita lemah. Tetapi saudara, memang kita harus berjalan setiap hari. Kita harus melakukan segala sesuatu. Kita harus hidup berjalan. Kalau dalam bahasa aslinya itu kata pneuma. Kita harus live by the Holy Spirit. Live according to the Holy Spirit. Ikut pimpinan Roh Kudus setiap hari. Tuhan berfirman kepada Nabi Yoel bahwa aku akan mencurahkan rohku pada hari-hari itu. Kapan hari-hari itu? Yaitu sejak Pentakosta sampai hari ini. Roh Kudus dicurahkan kepada siapa saja yang percaya Yesus. Kalau saudara hari ini percaya Yesus, bertobat dari dosa, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
beri diri dibaptis, dan kau akan menerima karunia Roh Kudus. Roh Kudus akan berkuasa dalam hidupmu. Roh Kudus akan mengurapimu secara luar biasa. Murid-murid Yesus ketika ditinggalkan Yesus naik ke surga, mereka ketakutan karena banyak orang yang membenci Yesus, banyak orang yang melawan Yesus, bahkan ribuan orang menyalibkan Yesus. Murid-murid bersembunyi dan takut. Tetapi ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, Roh Kudus mengubah mereka yang takut menjadi berani. Kalau saudara takut menghadapi hidup ini, takut menghadapi pergumulan, oleh Roh Kudus saudara akan menjadi berani. Hadapi kenyataan hidup, hadapi masalah hidup. Roh Kudus akan menolong saudara. Rasul Paulus menjadi rasul bukan karena kehebatan dia, tapi karena Tuhan Yesus menampakkan diri. Dan Roh Kudus memenuhi Rasul Paulus saat dia dibaptis. Sampai akhir hidupnya setia. Ketika dia berbicara di penjara di Filipi, dia cakap menanggung segala sesuatu, bahkan ketika dia ada di dalam penjara karena Injil. Saudara, firman Tuhan tersebar ke bangsa-bangsa. Karena apa? Rasul Paulus penuh dengan Roh Kudus. Saudara akan menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Saudara akan menjadi orang Kristen yang penuh dengan kekuatan dan kuasa. Akan diurapi Roh Kudus. Cakap menyelesaikan masalah pribadimu, masalah keluargamu, masalah dalam pelayananmu. Dan saudara akan dipakai Tuhan untuk membawa Injil ke bangsa-bangsa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Banyak orang mabuk oleh dunia ini, mabuk oleh kemewahan, mabuk oleh kesuksesan, mabuk oleh kepopuleran, mengejar dunia ini, dan mereka akan mati binasa. Tapi kalau Roh Kudus memenuhi saudara, saudara akan penuh dengan Roh Kudus, saudara akan menang terhadap dunia ini, terhadap keinginannya, dan bahkan terhadap keinginanmu sendiri, yaitu keinginan daging. Saudara pun kasih Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah Roh Allah, Roh Kuduslah Roh Kristus, dan Roh Kudus akan memenuhi saudara, sehingga saudara cakap menanggung segala perkara, dan saudara bahkan akan dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang lain. Saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk melayani orang lain. Saudara berkemenangan, dan Roh Kudus akan memenuhi saudara dan akan membimbing orang lain yang sedang menderita. Maukah saudara dipakai oleh Tuhan? Sebagai kesimpulannya saudara, saya menantang saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk terima kekuatan Roh Kudus. Beri dirimu dipenuhi oleh Roh Kudus. Beri dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Beri dirimu menerima kekuatan daripada Roh Kudus. Saudara akan memecahkan setiap masalah yang pelik, yang sulit, yang susah. Dan oleh Roh Kudus saudara akan dipakai untuk menolong orang lain, melayani orang lain. Dan oleh Roh Kudus saudara akan menyebarkan Injil, memberitakan kabar baik, supaya orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu saudara, marilah kita dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Tidak ada hari tanpa dipenuhi Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau akan memberi kepadaku cakap memikul beban, cakap menanggung segala sesuatu, karena kekuatan Roh Tuhan. Roh Kudus memimpin hidupku, memenuhiku, mengurapiku, memberi kuasa kepadaku, dan aku disanggupkan untuk menjadi orang Kristen yang berbuah, lebat, menjadi orang Kristen yang berkemenangan, bersukacita, dan menjadi orang Kristen yang empati, simpati, belas kasihan kepada orang-orang yang menderita di sekeliling kami. Tuhan Yesus penuhi kami dengan Roh Kudus, supaya kami menjadi saksi-saksi Kristus untuk memberitakan kabar baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita menerima janji daripada Tuhan. Karena berdasarkan janji itu kita akan berdoa untuk dunia ini, untuk bangsa kita, untuk masyarakat kita, untuk jemaat yang lain. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan bangsa negara kami Indonesia. Lawatlah Indonesia dengan kasih-Mu. Lawatlah Indonesia dengan kebaikan-Mu. Lawatlah Indonesia dengan kesembuhan. Kami percaya Tuhan, ribuan orang akan mengalami kuasa daripada Yehova Rafa, yaitu Tuhan kesembuhan. Kami percaya Tuhan menyembuhkan yang sakit karena terpapar virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan pemulihan ekonomi, kehidupan bermasyarakat, berekonomi, bersosial, berbudaya, berpolitik, dipulihkan sehingga ada ketentraman di negeri ini. Damai, sejahtera, keadilan, kebenaran, dan kebajikan, kemakmuran mengalir atas bangsa Indonesia. Berkati umat Tuhan dimanapun berada supaya setia memberitakan kabar baik. Berkati hidup mereka ya Tuhan. Kalau ada yang susah Tuhan hiburkan, ada yang sakit Tuhan sembuhkan, kalau ada yang berkekurangan Tuhan limpahkan. Karena Engkau Allah yang kaya dan mulia. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Tuhan, Engkau penuh dengan damai sejahtera, memberikan ketentraman bagi keluarga-keluarga yang menderita, keluarga-keluarga yang tidak harmonis didamaikan dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa supaya suami-suami pulang kepada istrinya, supaya suami-suami yang setia menjadi setia kepada istrinya. Aku berdoa supaya istri-istri setia mengurus rumah tangga. Dan aku percaya Tuhan memberkati wanita-wanita untuk melayani, menjadi pendamping, menjadi penolong bagi suaminya. Berkati anak-anak dalam rumah tangga kami masing-masing bertumbuh secara sehat, jasmani, fisik, rohani, mental, sosial, intelektual, bertumbuh secara utuh, dewasa dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan anak-anak kami akan berhasil dan sukses dalam pendidikan, dalam pekerjaan. Tuhan Yesus, sekali lagi kami berdoa ya Tuhan, untuk pemuda-pemudi yang sudah dewasa, diberi keberanian untuk menghadapi masa depan. Yang putus asa diganti dengan iman. Yang saat ini menderita supaya mereka diberi jalan keluar. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, mampukan anak muda-mudi kami menjadi pemuda-pemudi yang bertanggung jawab dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga, menyerahkan kegiatan kami sepanjang minggu ini, kegiatan pelayanan, kegiatan bekerja di tempat pekerjaan masing-masing, kegiatan studi dan belajar, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan hidup kami sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri di tempat masing-masing. Kita akan menerima berkat Tuhan. Angkat tangan saudara dan terima berkat Tuhan. Turunlah ke atas saudara sekalian berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Roh Kudus menyanggupkanmu untuk mengatasi segala perkara, dan kau akan keluar dari penderitaan dan muncul sebagai pemenang. Kau akan berhasil, berbuah, dan diberkati Tuhan dan beruntung, karena kau mendengar suara Roh Kudus, mendengar suara firman Tuhan. Berkat Tuhan tercurah atasmu saat ini juga, dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Kita sudah selesai beribadah. Mari kita akan bersukacita, menikmati hari ini dan menikmati hari-hari yang akan datang. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Berkat Tuhan atas saudara. Haleluya. Amin.